Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Karena itu mari kita datang kepadanya, memuji, memuliakan namanya. Kita tinggalkan segala beban pikiran, beban hidup untuk fokus datang kepadanya. Sehingga ibadah kita hari ini sungguh-sungguh ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Dengarkanlah ayat firman Tuhan sebagai landasan ibadah kita dalam dari kitab Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kesempatan kepada kami beribadah pada hari ini. Belas kasihan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami, yang memungkinkan kami untuk datang tersungkur di hadapan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kami yakin percaya bahwa kami adalah milik Tuhan. Milik Tuhan satu-satunya. Engkau mengasihi kami. Bapa dalam surga, kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami, menuntun ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya. Sehingga di masa COVID ini, ibadah kami tidak kekurangan untuk mengalami kekhususan kepada Tuhan. Kami senantiasa fokus kepada Tuhan, walaupun dalam bayang-bayang maut COVID. Bapa dalam surga, karena itu Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami selama sepekan ini, agar pujian dan penyembahan kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Jemaat Gia Raja Wali. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan bangsa kita, mari sebagai orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan, sudah sepatutnya kita mengucap syukur. Kita memuji Allah kita yang besar, Allah kita yang berkuasa. Glory, haleluya. Mari katakan bersama, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji.
syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Dimanapun kita berada, kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari dengan penuh sukacita, kita mau angkat tangan kita mau menari, bernyanyi bagi Dia. Mari jemaat Gereja Wali katakan bersama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Oh kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, sangat sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, sangat sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Sudah 1,5 tahun kita hidup di tengah-tengah pandemi. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir dan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang harus terus kita percaya, bahwa kita mempunyai Allah yang mengerti, mempunyai Allah yang peduli akan kehidupan kita, akan pergumulan bangsa ini, akan pergumulan kita. Mari dengan segenap hati kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Singer akan menyanyikan pujian ini. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus
yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur kita bisa bertemu di masa pandemi seperti ini lewat firman Tuhan, melayani saudara, dan kita beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk Gembala Sidang, para majelis yang telah memberi kesempatan untuk saya boleh melayani hari ini dalam kebaktian umum yang pertama dan kedua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur boleh datang bersama keluarga kami dalam ibadah online ini. Pimpin kami Tuhan untuk terus hidup bergaul dengan Tuhan, terus mencari Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan melingkupi setiap keluarga kami. Tuhan tuntun kami semua untuk senantiasa memprioritaskan Tuhan, meninggikan Tuhan dalam kehidupan di masa pandemi ini. Berbicara kepada kami siap mendengar ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah salib-Mu ditinggikan dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa siap dengan firman Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk kita firman Tuhan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Berbicara dipanggil untuk merdeka. Dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, di situ kita melihat bagaimana jemaat Galatia diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa mereka harus mempergunakan kemerdekaan mereka dengan memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Jadi ketika berbicara tentang kemerdekaan, itu berbicara tentang keselamatan. Dan bicara keselamatan, kita yang ditebus dari dosa, berarti kita tidak boleh kembali ke dosa. Itu arti kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan yaitu keselamatan. Nah, mari kita lihat slide yang pertama, bahwa Kristus memerdekakan kita dari tuntutan Taurat, agar kita dengan kasih melakukan Taurat untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Ketika bicara tentang Kristus yang memerdekakan kita dari tuntutan Taurat, Kristus sendirilah yang telah memenuhi seluruh tuntutan Taurat. Kita tahu di bawah penundukan diri ketaatan Kristus, setiap bagian dari Taurat semua dipenuhi di dalam Kristus. Di mana manusia begitu lemah, di dalam keadaan berdosa, tidak ada satupun yang bisa memenuhi Taurat. Tidak ada satupun yang mampu memenuhi tuntutan-tuntutan dari Taurat. Dan Kristus Yesus dengan mematikan kedagingan, dengan menyerahkan diri mati di atas kayu salib, memerdekakan saudara dan memerdekakan saya. Jadi Kristus yang memerdekakan kita, sehingga kita tidak punya lagi yang namanya tuntutan hukum daripada Taurat. Tetapi kewajiban untuk menjalankan Taurat sebagai etika moral, sebagai etika hidup, itu tidak bisa ditiadakan. Ada banyak kesalahpahaman berpikir bahwa setelah dimerdekakan dari tuntutan Taurat, berarti bisa bebas dong berbuat dosa. Itu salah. Ketika Taurat bilang jangan berzina, kita setelah dimerdekakan, kita tetap hidup kudus. Kita tidak berzina. Tetapi bukan lagi untuk sebuah keselamatan yang kita upayakan, tetapi menghidupi keselamatan yang telah kita dapat. Makanya kita hidup
tidak dalam dosa. Nah, mengapa Kristus memerdekakan kita dari tuntutan Taurat? Saudara, supaya kita dengan kasih melakukan Taurat. Bukan dengan keterpaksaan. Bukan karena dalam tekanan, dalam ikatan kuasa Taurat. Kita yang tadi bebaskan dari kuasa hukum Taurat, supaya dengan rela hati, dengan tulus, dengan kasih, kita melakukan Taurat tanpa paksaan. Untuk siapa? Untuk nama Tuhan ditinggikan. Kita melakukan Taurat karena kita ingin Tuhan dimuliakan. Bahwa Tuhan yang memberikan Taurat itu, Tuhan yang adalah sumber peraturan itu, sumber perintah itu. Bahwa pribadi Tuhan dikenal di dalam kita melakukan Taurat. Taurat berkata jangan berzina, kita hidup kudus. Maka orang melihat karakter kudus Allah kita dipancarkan dari kelakuan kita. Taurat berkata jangan mencuri. Setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, kita tidak lagi hidup mencuri. Tidak menginginkan milik sesama. Supaya Kristus ditinggikan, dimuliakan. Dan pribadi Kristus, pribadi Tuhan terpancar ketika kita melakukan Taurat itu. Saudara, seorang pemuda yang berhasil melakukan Taurat dengan bangganya datang kepada Yesus dan menyatakan, semua sudah saya lakukan. Apa yang harus saya perbuat supaya saya dapat keselamatan? Sudah dia melakukan Taurat untuk memancarkan pribadi dia, bahwa dia yang sanggup, dia mampu, dan dirinya lah yang memenuhi seluruh hukum Taurat. Fokusnya bukan diri, saudara. Yesus mengkoreksi, Kristus mengkoreksi bahwa bukan dirinya, tetapi Kristuslah, Tuhanlah yang dimuliakan. Kristuslah yang ditinggikan. Kristuslah yang dimuliakan. Waktu kita melakukan tuntutan-tuntutan Taurat, tidak ada satupun kita yang sanggup. Dan ketika kita melakukan, karena kita ingin juga menjadi berkat bagi sesama, maka pada waktu kita menghormati orang tua, waktu kita melakukan yang nama menghargai milik sesama, bukan hanya Kristus dan Tuhan dimuliakan, tetapi kita dalam prinsip bahwa sesama diberkati oleh karena kita. Terus jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita melihat bahwa di dalam perintah Paulus ini, Galatia pasal 5 13-18, Paulus ingin kita pergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk melayani. Melayani bagi seorang juga kepada yang lainnya. Nah, kemerdekaan diingatkan, dia 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Memang kita sudah merdeka. Tetapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, untuk apa? Kesempatan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita perlu mengingat bersama-sama di bulan kemerdekaan negara kita ini, dalam apa yang diperintahkan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan ini, pergunakanlah kemerdekaan sebagai kesempatan untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. So, kasih itu menjadi penggerak di dalam kita melayani. Kasih itu menjadi penggerak di dalam kita berkorban, di dalam kita memberikan pelayanan. Nah, Paulus mau anak-anak Tuhan, jemaat di Galatia, mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan. Kita tahu ada pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, ingat, kemerdekaan juga sebagai kesempatan.
Kita tidak lagi terikat belenggu dosa, tidak lagi hidup dalam kegelapan, sebaliknya kita dalam terang. Kita bukan lagi budak yang terikat, kita adalah sahabat. Kita bukan musuh Allah, kita adalah anak Allah. Dan karena kita anak Allah, kita adalah sahabat Kristus, dan kita telah ditebus dan berada dalam terang. Mari, ini kesempatan dipakai untuk melayani. Pakai sebagai satu tindakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Tapi ingat, harus dalam kasih. Karena kalau tidak dalam kasih, kita sulit untuk bisa melayani orang. Karena ketika kita berdoa nih, Tuhan saya mau melayani. Tuhan tolong saya menaburkan kasih. Tuhan saya memperhatikan sesama saya di dalam kasih. Waktu kita berdoa demikian, jangan berpikir Tuhan kirim orang baik sama kita. Jangan berpikir Tuhan taruh orang di sekitar kita yang mudah dikasihi. Justru ketika kita berdoa, Tuhan saya mau belajar mengasihi. Saya mau pakai kemerdekaan saya untuk menaburkan kasih. Untuk memberikan kasih. Tuhan justru kirim orang yang sukar dikasih ada sekitar kita. Kadang ketika kita berdoa, mau melayani dengan kasih, Tuhan kirim orang, Tuhan taruh orang di dekat kita. Orang yang sukar dilayani. Sukar dikasihi. Sulit untuk dikasih. Sampai kita bilang, aduh Tuhan, kenapa begini? Kadang kita ketemu orang yang, aduh, bicara sama dia, pingin pakai tabung oksigen aja. Capek. Bicara sama dia rasanya mau muntah darah dah. Enek rasanya. Lidahnya tajam. Di komunitas dia tidak punya pengertian. Maunya menang sendiri. Bicara yang gak mau ngalah. Sikapnya, karakternya gak baik. Tapi Paulus mengingatkan bahwa bukankah kita dulunya adalah orang demikian. Kita egois, kita selfish, kita nggak mengerti kebenaran, kita hidup dalam dosa. Nah sekarang setelah dimerdekakan, kita mengerti kasih Kristus. Kita layani orang atas dasar kasih. Maka sekalipun Tuhan kirim orang yang sukar dilayani, Tuhan taruhkan orang yang sulit untuk dikasihi, tetap kita sanggup mengasihi. Tetapi ingat, kita harus mengalami kasih Tuhan dulu. Makanya Paulus berkata, kamu sudah dimerdekakan. Kalau orang tidak mengalami kasih Allah dalam hidupnya, dia belum hidup mengalami Tuhan, dia nggak bisa mengalirkan kasih. Hanya orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, dia baru bisa mengalirkan kasih Tuhan. Dia harus pernah mengalami bagaimana kasih itu mengampuninya, kasih itu berkorban bagi dia. Maka bagi orang di sekitar dia yang sukar dia kasih, mungkin orang tua, bahkan mungkin anak kita, mungkin saudara kita, mungkin teman gereja, begitu sulit untuk diampuni, begitu sukar untuk dikasih. Tapi karena kita telah mengalami kasih yang dari kayu salib, yang memerdekakan kita, dengan kasih itu kita pergunakan kemerdekaan kita untuk melayani mereka. Oleh karena kasih yang menggerakkan kita. Karena itu, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita harus ingat bahwa seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihat firman Tuhan di ayat 14 berkata, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena itulah, kalau kita mengerti inti dan spirit roh dari hukum Taurat itu, yang dimana Yesus sudah berkata ketika Yesus dicobai, manakah hukum yang terutama? Yesus berkata, yang terutama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu. Kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Dari seluruh hukum Taurat, kedua hukum ini sudah mencakup semuanya. Saudara, karena itulah saya mengingatkan kita bahwa mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Loh, seluruh hukum Taurat tercakup dalam kasih sesamamu.
Bukannya ada mengasihi Tuhan Allah juga. Karena Yesus berkata, kasih Tuhan Allahmu, kasih samamu. Seluruh hukum Taurat tercakup. Kenapa Paulus menyunat ayat ini? Tanda kutip menyunat. Kenapa Paulus tidak memasukkan kasih Tuhan Allah? Paulus hanya berkata begini. Saudara, konteks jemaat Filipi, jemaat Galatia, adalah jemaat yang dimana Paulus menulis surat ini kepada mereka. Bukan untuk orang di luar. Bukan untuk orang yang belum kenal Tuhan. Bukan untuk orang yang belum dimerdekakan. Tapi orang yang sudah dimerdekakan. Orang yang mengerti kasih Allah. Yang sudah mengalami kasih Allah. Tapi belum mempraktekkan kasih Allah itu. Mereka hanya mempraktekkan apa yang namanya keegoisan. Mereka menampilkan hidup yang selfish untuk kepuasan diri. Tapi mereka tidak menampilkan hidup yang namanya untuk orang lain. Karena itu, Paulus berkata, pergunakan kemerdekaan kamu untuk layani seorang akan lain oleh kasih. Mereka itu bukan saling melayani, setelah dimerdekakan. Maka terus setelah ayat 13, Paulus berkata, layani satu dengan yang lain oleh kasih. Lalu ayat 14 dia berkata, seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman. Kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena Paulus sudah tahu mereka sudah diselamatkan, sudah terima kasih karunia. Nah, Paulus bicara di wilayah, yuk praktekkan. Karena mengenal hukum firman Tuhan, mengenal hukum Taurat, mengenal firman, tetapi tidak melakukan, itu menipu diri sendiri. Kita tidak senang ditipu orang lain, tapi kita sering menipu diri sendiri. Orang yang menipu diri beranggapan bahwa saya lakukan ini, ya Tuhan nggak tahu. Padahal dia mengakui dalam confession, dalam pemikiran dia, dalam pengakuan iman, Allah itu maha tahu. Tapi perbuatan dia menyatakan bahwa nggak apa-apa, Allah nggak tahu. Nah, itu orang menipu diri. Dan orang menipu diri itu merugikan diri. Dia pikir merugikan orang lain. Sebenarnya dirinya sendiri. Nah, Paulus berkata, engkau harus melayani seorang akan lain oleh kasih. Dan engkau harus melakukan hukum Taurat yang sudah dicakup oleh firman Tuhan. Kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita lihat Roma pasal 13 ayat 8. Berkata demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Catat kalimat, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Saudara, kalimat yang ucapkan di Galatia pasal 5 ayat 14 dengan Roma pasal 13 ayat 8 sama. Paulus mendengungkan dan memperdengarkan bahwa mengasihi sesama adalah cakupan dari seluruh hukum Taurat. Ia sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang bisa berkata, saya mengasihi Tuhan setelah dimerdekakan. Saya mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan yang itu nggak kelihatan. Tapi mengasihi sesama itu kelihatan. Maka Yakobus bilang gini, tunjukkan imanmu yang nggak kelihatan, aku tunjukkan perbuatanku yang kelihatan. Iman tanpa perbuatan itu bohong, palsu. Itu iman yang nggak benar. Maka Yakobus berkata, jadi pelaku. Karena dengan melakukan itu kelihatan, bukan jadi pendengar. Nah, di titik inilah kita kembali melihat Paulus tidak menyinggung kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Karena itu nggak kelihatan. Bagi Paulus, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, itu dengan melakukan mengasihi sesama, kita memenuhi seluruh hukum Taurat. Karena tidak ada orang yang mengasihi sesama ketika dia melakukan dengan penuh kasih, itu dia terhindar dari yang namanya mengasihi Allah. Enggak, orang yang mengasihi Allah, dia pasti melahirkan kelakuan bagi sesama. Karena itu Paulus menuntut perbuatan. Tunjukkan. Soalnya ketika bicara mengasihi sesama, Pak Fu, saya mengasihi dia. Firman Tuhan berkata nih dalam Roma, doakan musuhmu, ampuni dia, berkati dia. Banyak orang berkata, aduh, salahnya itu keterlaluan. Kekeliruannya terlalu. Omongannya terlalu tajam, terlalu. Orang ini nggak layak diampuni. Saudara, persoalan mengampuni bukan soal dia layak atau tidak layak diampuni. Tetapi bicara pengampunan, itu bicara untuk kesembuhan diri kita.
Ketika kita melepaskan pengampunan, kita melepaskan diri dari penjara kepahitan hati. Kita melepaskan diri, dibebaskan dari keterikatan akar pahit. Soal layak tidak layak, itu bukan bicara dia yang layak tidak layak menerima pengampunan kita. Tetapi bicara bahwa kita tidak layak hidup di penjara oleh kepahitan. Kita tidak layak. Kita udah dimerdekakan Tuhan. Kita tidak layak hidup dalam dendam. Tuhan nggak mau. Maka Tuhan ajarkan lepaskan pengampunan. Soalnya waktu Tuhan berkata, doakan musuhmu, berkati dia, jangan mengutuk. Kita nggak ngerti pengajaran ini, susah. Dunia nggak ngerti ini. Karena ini tatanan surgawi. Ini sistem ilahi. Sistem kerajaan surga yang diturunkan ke dunia. Ketika kita berkata bahwa datanglah kerajaanmu di bumi seperti surga. Ya, surga melakukan itu. Waktu manusia berdosa, tidak layak diampuni, surga ampuni. Nggak layak kok. Yang berdosa sama surga manusia. Yang melawan surga manusia. Memberontak manusia. Yang menjadi musuh Allah manusia. Yang memisahkan diri manusia. Tapi Allah lah dalam kasih itu datang ke dalam dunia. Merangkul manusia. Memberikan pengampunan. Bukan mengutuk. Membalas akan dosa mereka. Enggak. Justru Kristus di atas kayu salib yang menerima kutuk. Kita yang adalah budak diubah jadi sahabat Allah. Kristus yang menanggung dosa. Kristus yang tidak berdosa, yang adalah anak Allah, dijadikan berdosa. Bapa memalingkan wajahnya. Kita yang berdosa, ditebus oleh Kristus, malah dijadikan anak. Layak nggak kita diampuni? Nggak layak. Jadi ketika Paulus berkata, kasih sesamamu manusia, karena ini memenuhi seluruh hukum Taurat. Paulus mengajarkan kita, bagaimana sampai berdarah-darah, sampai kita harus berkorban, seperti Kristus mengasihi sesama. Itulah cara kita mempergunakan kemerdekaan kita. Karena kita telah dimerdekakan oleh Allah. Kita juga nggak layak diampuni. Tuhan ampuni kita. Jadi kalau kita diminta memberkati musuh, mendoakan musuh, jalanin firman Tuhan. Karena itu perintah dari surga. Surga punya maksud. Dia yang menciptakan kita. Dia tahu bagaimana melepaskan kita dari keterikatan. Saudara, hati-hati saudara. Kalau saudara mengutuk orang, orang itu nggak layak dikutuk. Kutuk itu balik ke kita. Tapi kalau saudara doa berkati musuhmu, dia nggak layak terima berkatmu. Tuhan di surga tahu, orang ini memang salah. Berkat itu balik ke hidupmu. Saudara mau pilih yang mana? Maka kita lihat, di dalam hidup baru yang diterima oleh orang percaya, digenapi dalam kasih. Hidup baru kita terwujud, terpancarkan di dalam kasih. Maka saya katakan di slide ini saudara perhatikan, yang tampil TV saudara, Anda yang mengikuti ibadah secara online. Hidup baru orang yang percaya digenapi dalam kasih. Kasih itulah hukum baru. Kita bukan hukum rimba. Kita bukan hukum gigi gak digigi. Kita bukan hukum balas dendam. Tetapi setelah kita dimerdekakan, kita dilahir barukan, hidup orang percaya itu dipraktekkan dalam kasih. Kasih itulah hukum pegangan kita, bukan hukum Taurat. Ingat, manusia lama kita hidup dalam hukum Taurat. Tetapi manusia baru kita hidup dalam hukum yang baru, yang namanya kasih. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam hukum baru ini, kasih ini, kita semua harus sungguh-sungguh menjalaninya. Sebab apa? Kalau kita lihat yang Paulus katakan, kasihlah semua manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh hukum Taurat. Kalau kita lihat, itu adalah aturan untuk menjalani hidup bagi orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, yaitu saling mengasihi. Perhatikan ya, hukum Taurat adalah aturan menjalani hidup bagi orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kalau belum dimerdekakan Kristus, nggak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu aturan untuk menjalani hidup bagi orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yaitu apa? Hukum Taurat seluruhnya tercakup dalam kata saling mengasihi. Jadi hari ini, mari saya ingin mengingatkan kita. Kelakuan kita diingatkan oleh Paulus di Galatia pasal 5 ayat 15. Karena itu terjadi di jemaat Galatia. Mereka saling menggigit, mereka saling menelan, mereka bahkan saling membinasakan.
Saudara lihat di layar saudara. Saya ketika melihat ayat 15 ini, saya teringat binatang yang paling buas, paling ganas. Ya, wah, lion. Singa. Saudara lihat, mengerikan ya. Dalam kemarahan, mulut yang ternganga siap menerkam. Seperti binatang buas ini. Ada banyak orang kelakuannya. Mau kata, sudah ditebus Tuhan, kelakuan masih seperti binatang. Sudah hidup baru, kelakuan masih seperti menggigit menelan. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Paulus mengingatkan ini karena ini terjadi di Galatia. Berarti di zaman ini bisa terjadi di gereja. So bisa bayangkan orang yang udah bilang lahir baru, dimerdekakan oleh Kristus, dari gelap dipindah ke terang, udah tinggalkan hidup yang lama, justru bawa hidup yang lama ke dalam komunitas gereja, masih saling menggigit, saling menelan. Paulus ingatkan, awas, supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga hari ini, saya mau memberitahukan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, gereja Isa Mas. Perhatikan baik-baik peringatan Paulus ini. Saudara adalah orang bebas. Jemaat adalah orang merdeka. Kita sudah memiliki hidup baru dan menuruti hukum kasih. Dan seluruh hukum Taurat pun kita jalani ketika kita sudah percaya Yesus. Kita jalani dengan kasih. Karena itu, kalau ada kasih, tidak ada tempat untuk saling menggigit. Kalau ada kasih, tidak ada tempat untuk saling menelan. Kalau ada kasih, maka di pelayanan yang terjadi adalah saling menopang, saling membangunkan. Kalau ada kasih di dalam persekutuan, maka itu saling menasehati, saling menguatkan. Di dalam persekutuan yang tidak ada kasih, yang terjadi saling menggigit, saling menelan. Dan kalau itu terjadi, maka jemaat-jemaat Kristen justru akan menghancurkan diri sendiri. Saudara, pada akhir zaman, Tuhan menyatakan bahwa namaku justru dipermalukan. Namaku dihinakan justru dimulai dari rumah Allah. Dan penghukuman juga di akhir zaman akan dimulai dari rumah Tuhan. So, maka dua hal ini saya lihat satu hal yang saling berkait. Justru nama Tuhan diinjak-injak, salib diinjak-injak. Tuhan dipermalukan, bukan dipermuliakan. Terbalik ya, dipermuliakan. Ya, jangan dibalikan, justru dipermalukan. Tapi Alkitab menyatakan justru yang mempermalukan nama Tuhan adalah umat Tuhan. Karena itu, di slide yang terakhir ini, saya mengingatkan kita, saudara, jemaat-jemaat Kristen tidak dapat dihancurkan kecuali oleh tangannya sendiri. Kenapa oleh tangannya sendiri? Karena apa? Saling menggigit dalam gereja, dalam persekutuan, dalam fellowship, saling menelan dalam pelayanan. Jadi jemaat-jemaat Kristen tidak dapat dihancurkan kecuali oleh tangannya sendiri. Saudara, silakan orang bakar gereja, silakan orang bikin aturan tutup gereja, silakan terjadi yang namanya Alkitab dibakar. Orang Kristen dilarang ibadah. Justru di tempat-tempat di mana kekristenan dilarang, terjadi pertumbuhan rohani yang dahsyat. Tapi ketika kekristenan mulai nyaman, mulai seperti jemaat Galatia, mulai seperti jemaat Korintus, merasa bahwa semua karena kekuatan diri. Saudara tahu apa yang terjadi? Di situ terjadi kehancuran. Saya ulangi, saya bacakan. Jemaat-jemaat Kristen tidak dapat dihancurkan kecuali oleh tangannya sendiri. Tetapi jika terus menelan satu sama lain, maka diri sendirilah yang membinasakan satu dan lain. Artinya, di sini saya mau mengingatkan, jika kita terus menelan satu sama lain, maka diri sendirilah yang binasa satu sama lain. Sebenarnya kita jemaat-jemaat Kristen tidak dapat dihancurkan. Nggak bisa kok. Alkitab mengatakan, gereja Tuhan. Ya, apa yang tidak bisa dikuasai oleh alam maut? Gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu bukan bangunan. Saudara dan saya. Tubuh kita ini rumah Roh Kudus. Bait roh, rumah Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan berkata apa? Alam maut tidak bisa menguasai. Nggak bisa. Saudara, ketika orang percaya mengalami maut, kita
langsung berjumpa dengan Tuhan. Maut itu adalah cara untuk bertemu Tuhan. Maut sudah dikalahkan dalam kematian Yesus. Iblis sudah dikalahkan. Dosa sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Jadi, so betapa dahsyatnya orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Orang-orang percaya tidak dapat dihancurkan. Tapi kecuali satu hal, oleh dirinya sendiri. Egois, kembali ke kehidupan lama. Menjual kemerdekaannya, masih terikat dengan akar pahit, benci, dendam, tersinggung, marah, emosi. Lalu menyerang satu dengan lain. Nah, inilah yang saya katakan. Jika terus menelan satu sama lain, maka diri sendirilah yang binasa satu sama lain. Tetapi pada dirinya sendiri, sebenarnya jemaat Kristen itu tidak dapat dihancurkan. Hanya dihancurkan jika menelan satu dan lain oleh tangan sendiri. Bagaimana kita hari ini yang sudah dimerdekakan? Ayo, saya mengajak kita bersama-sama mempraktekkan kemerdekaan kita dengan satu kata: kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam seluruh hukum Taurat tercakup akan hukum ini. Kita dipanggil untuk merdeka, kita dipanggil untuk mempraktekkan kasih Allah. Kita dipanggil untuk merdeka, kita dipanggil untuk mempertontonkan kasih Allah. Kita dipanggil untuk merdeka, kita dipanggil untuk mengasihi. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini Engkau memberi kami kesempatan merenungkan firman Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengalami kasih Tuhan, mengingat kembali kasih mula-mula, hidup dalam kasih mula-mula, sehingga kami tetap dikobarkan oleh roh yang menyala-nyala di hati kami. Kami melayani Tuhan satu dan lain. Tuhan, mari koreksi diri kami, ajar kami introspeksi diri. Tuhan, mari ajar kami untuk kontemplasi melalui firman Tuhan. Kami ingin menjadi pelaku firman, bukan yang pendengar. Kami ingin mempraktekkan kasih bagi sesama, karena itu bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami dimerdekakan untuk mengasihi sesama. Kami sungguh-sungguh menghidupinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu jemaat Gia Raja Wali yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan cerita Maria dari Betania episode kedua. Peristiwa kedua kita menjumpai Maria dan Marta di dalam Yohanes 11. Dalam peristiwa kebangkitan saudara mereka Lazarus dari kematian. Keluarga Maria dari Betania sedang bersedih karena saudara mereka Lazarus sedang sakit. Dalam kondisi ini, mereka ingat sahabat mereka, Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka, termasuk juga Lazarus. Pastilah Tuhan Yesus akan menolong mereka. Maria dan Marta pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Tuhan Yesus menerima kabar itu. Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus pun tenang-tenang saja. Tuhan Yesus tidak langsung menemui keluarga Maria. Karena mungkin masih ada pekerjaan lain, Tuhan Yesus harus pergi ke suatu tempat. 2 hari kemudian, barulah Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya kembali ke Yudea. Tapi murid-muridnya mengingatkan Tuhan Yesus bahwa ada info kalau orang-orang Yahudi mau mencoba melempari Yesus. Apakah Yesus tetap berani berangkat ke sana? Murid-muridku, jangan khawatir. Kalian itu sedang berjalan dengan terang dunia. Segala rintangan dapat diatasi. Ayo berangkat, Lazarus saudara kita sedang tertidur. Aku akan datang membangunkannya. Murid-murid masih belum mengerti apa
yang Yesus maksudkan. Mereka berpikir kalau Lazarus tidur dan Yesus membangunkannya, maka dia akan sembuh. Padahal Yesus tahu bahwa Lazarus sudah mati. Bagi Yesus itu adalah kesempatan bagi murid-murid untuk belajar percaya. Tuhan Yesus pun akhirnya berterus terang, Lazarus sudah mati. Tuhan Yesus dan murid-muridnya pun tiba di Betania. Ternyata di rumah keluarga Maria dan Marta sedang banyak orang-orang Yahudi berkumpul untuk memberikan penghiburan bagi Maria dan Marta. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia langsung meninggalkan kumpulan orang-orang berkabung di rumahnya dan cepat-cepat mendatangi Yesus. Sementara Maria tetap tinggal di rumah bersama para pelayat orang-orang Yahudi. Ketika jumpa dengan Tuhan Yesus, Marta pun berkata, "Sekiranya Tuhan ada di sini, pasti Lazarus tidak mati. Tapi aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Tuhan Yesus pun berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Marta pun bergegas pergi memanggil Maria. "Maria, guru ada di sana. Dia memanggilmu." Maria pun segera bangkit lalu pergi menghadap Yesus. Diikuti oleh pelayat yang mengira Maria akan ke kuburan dan meratap di sana. Setiba Maria di tempat di mana Tuhan Yesus berada, ia pun tersungkur di kaki Yesus dengan menangis sambil berkata, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan melihat orang Yahudi datang bersama dengan Maria, hatinya begitu sedih dan terharu. "Di manakah kamu membaringkannya?" tanya Yesus. Orang itu menjawab, "Tuhan, marilah, lihatlah," sambil menunjuk ke kubur Lazarus. Maka menangislah Yesus dan orang-orang Yahudi itu heran sambil berkata, "Lihatlah betapa Yesus mengasihi Lazarus." Disaksikan orang-orang Yahudi, Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Apa yang menonjol dari diri Maria? Jika kita perhatikan momen ini, ketika Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak sendiri, tapi disertai dengan orang-orang Yahudi. Itu sangat menarik perhatian Tuhan Yesus, yang membuat hati Tuhan Yesus begitu sedih. Apalagi Maria datang dan tersungkur di kaki Yesus, menunjukkan rasa hormat dan pengakuan bahwa Tuhan Yesus tahu kesedihan Maria, dan Maria percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa menolong mereka. Dan ternyata Maria begitu besar pengaruhnya bagi orang-orang Yahudi, sehingga mereka mengikuti dia. Dan itu juga membuat Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, agar orang yang banyak menjadi percaya melalui kebangkitan Lazarus. Tuhan memakai Marta dengan cara Tuhan. Tuhan juga memakai Maria dengan cara tersendiri. Maria memiliki hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Itulah yang membuat Maria selalu memilih waktu yang tepat, sikap yang tepat saat menjumpai Tuhan Yesus. Di saat yang tepat, yang tidak hanya dia datang menjumpai Tuhan Yesus, tapi juga orang-orang Yahudi yang sedang melayat juga mengikutinya. Sehingga mereka dapat mengenal Tuhan Yesus melalui mujizat kebangkitan. Maria dari Betania, episode kedua, mengajak jemaat Giar
untuk terus membangun hubungan semakin intim dengan Tuhan, agar semakin tahu waktu dan sikap yang tepat bertemu dengan Tuhan Yesus. Agar tidak hanya kita yang menyaksikan karya Tuhan, tetapi lebih banyak orang yang mengenal Tuhan. Mari baharui kehidupan ibadah dan doa-doa kita, agar tidak dingin, kering, menjenuhkan, atau sekedar rutinitas, tapi betul-betul menjadi waktu yang istimewa menjumpai Tuhan Yesus dengan sikap hormat dan penuh kasih, disertai iman percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang berkuasa menolong kita dalam persoalan apapun. Dan juga kita yakin bahwa karya Tuhan dinyatakan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk banyak orang. Selamat berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam hubungan yang semakin intim. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita akan menyimak warta jemaat hari ini seputar kegiatan gereja yang perlu kita ketahui bersama. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Pendeta Phuc Pet Kiong atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian hari ini. Beliau melayani di Yayasan Family First Indonesia, Kelapa Gading. Dan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian untuk melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Gembala Rohaniwan dan Majelis Jemaat Gia Raja Wali mengucapkan selamat datang dan selamat melayani kepada Saudara Samson Hari Capa, mahasiswa STT Reform Indonesia yang akan menjalani masa praktek selama 1 tahun di Gia Raja Wali. Kiranya Tuhan Yesus nantiasa memimpin dan menyertai pelayanan Saudara Samson selama berada di tempat ini. Berita pernikahan. Diberitahukan kepada jemaat bahwa bila tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan kudus pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 waktu pukul 10 WIB bertempat di Gia Raja Wali antara Saudara Rivo Christian dan Saudari Vini Fionita Pasaribu dengan pelayan majelis pendamping Natua Awan Setiawan dan Diaken Tatang Darmawan. Adapun pemberkatan pernikahan kudus ini hanya dihadiri oleh keluarga. Jemaat dapat mendukung di dalam doa. Ibadah syukur HUT ke-47 PWK Giar. Seluruh kaum wanita Giar dapat mempersiapkan diri untuk bersuka cita dalam ibadah syukur perayaan HUT ke-47 yang diadakan pada hari Kamis 26 Agustus 2021. Waktu pukul 17.30 WIB. Jemaat kaum wanita juga dapat mempersiapkan diri pada lomba menata makanan untuk keluarga, sebagaimana yang telah diumumkan. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada saat ibadah syukur HUT tersebut. Obrolan santai si PWK Giar. Obrolan santai bersama si wanita dan diaken wanita Giar sesi kedua diadakan pada hari ini pukul 14 WIB. Melalui Instagram @pwkgiar. Kiranya jemaat dapat mendukung dan terus mendoakan setiap wanita di Gia Raja Wali agar tetap menjadi wanita yang kuat, teguh beriman kepada Tuhan. Bertekun di dalam doa dan persekutuan. Kami juga terus mengundang seluruh jemaat untuk tetap bertekun di dalam doa-doa syafaat dan dalam persekutuan antar seksi yang diadakan pada 1. Doa pagi setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 WIB. Khusus di hari Sabtu doa diadakan melalui Zoom meeting. Kedua, persekutuan doa malam keluarga hari Rabu pukul 19 WIB. Ketiga, persekutuan seksi yang terdiri dari KAA, Tunas Remaja, PRBK, si wanita dan si pria pada hari dan jam yang ditentukan masing-masing. Keseluruhan rangkaian doa dan persekutuan dapat selalu jemaat perhatikan di dalam grup. Kiranya seluruh jemaat Giar tetap bertekun dan bersehati di dalam pengenalan akan Tuhan, serta semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Sekian warta jemaat yang dapat diperhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali. Perkenalkan saya Samson Capa, mahasiswa praktek 1 tahun dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala
majelis, dan rohaniwan yang telah mengizinkan saya untuk praktek di gereja ini. Mohon bimbingannya agar saya dapat belajar dan bertumbuh di dalam Kristus melalui konteks yang ada di dalam masa-masa praktek 1 tahun ini. Dan doakan juga agar saya dapat menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hidup dan bekerja melayani Tuhan di negara ini, negara Indonesia. Kami sangat bersyukur Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini. Kami tahu bukan sebuah kebetulan kami berada di tengah-tengah bangsa ini. Baik kami sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang bekerja secara sekuler, mereka yang ada di dalam dunia-dunia bisnis, kami yakin percaya semua itu adalah tempat kami untuk bersaksi melayani Tuhan. Karena itu Bapak, kami sangat bersyukur ada di tengah-tengah bangsa ini. Berkatilah bangsa kami Tuhan, satu nusa satu bangsa, dari Aceh hingga Papua, semua pulau-pulau yang terbentang, yang dilindungi oleh Tuhan sendiri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa ini semakin hari semakin baik. Secara khusus dalam penanganan COVID ini Tuhan, kami berdoa Engkau berkati pemerintahan pusat kami sampai daerah, sehingga satu komando mereka melaksanakan aturan-aturan dalam pelaksanaan COVID. Terima kasih Bapak, peliharakan bangsa kami dari degradasi orang-orang yang menghancurkan bangsa ini. Kami berdoa supaya Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka menjadikan bangsa ini satu posisi dengan kami, para pendiri bangsa ini, agar kami sama-sama membangun bangsa ini dengan baik. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bulan Agustus ini, bulan wanita di gerejamu di tempat ini. Berkatilah Tuhan secara khusus program-program yang sudah dibuat, khusus untuk memberkati wanita. Kami berdoa setiap program boleh diikuti oleh ibu-ibu, para wanita, sehingga melaluinya kami dapat melihat pekerjaan Tuhan. Melaluinya kami dapat diberkati oleh Tuhan. Melaluinya persatuan kami semakin indah sesama wanita, sehingga para wanita di gereja ini menjadi berperan dalam memajukan gereja ini. Berkatilah Tuhan setiap program, sehingga para ibu-ibu mampu mengikuti semua program yang mereka laksanakan. Bapa dalam surga, kami berdoa bersyukur kepada Tuhan oleh karena adanya mahasiswa yang menolong kami, membantu kami dalam pelayanan ini dalam praktek setahun. Berkatilah Samson Tuhan dalam pelayanannya setahun. Kiranya dia sungguh-sungguh melakukan pelayanan yang baik, dan juga berkatilah segala kecukupannya di tempat ini. Kecukupan rohaninya, kecukupan jasmaninya, sehingga dia melayani dengan sukacita, secara khusus untuk melayani kaum pemuda-pemuda kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan fisik, baik mereka yang ada di rumah, isoman di rumah, maupun mereka yang ada di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau menyembuhkan mereka.
Kuasa-Mu Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Sehingga ada rasa, ada sukacita yang mereka alami. Walaupun di tengah-tengah kondisi fisik yang tidak memadai. Bapa dalam surga berikan kekuatan imun tubuh kepada mereka. Supaya dapat melewati masa-masa ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Sehingga mampu melewati masa-masa COVID ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang belum divaksin. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhanlah yang senantiasa menolong dan menuntun langkah-langkah mereka. Bapa dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami sampaikan dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah dengan iman dan ucapan syukur berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.